Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori atom dari pertama sampai saat sekarang ini. Yang pertama ditemukan oleh Dalton, kemudian dikembangkan oleh Thomson, dan dikembangkan lagi oleh Rutherford, dan selanjutnya oleh Bohr. Dan yang terakhir yang kita kenal sekarang ini adalah mekanik kuantum atau model modern. Selamat menonton. 1. Perkembangan teori atom model Dalton. Atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu pertama, hukum kekekalan massa atau Lavoisier, dan dua, hukum susunan tetap atau hukum Proust. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan semua benda terbuat dari atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian-bagian lain. Atom-atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sayangnya, teori Dalton tidak menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian hingga akhirnya dipetakan oleh ilmuwan setelahnya. Yang kedua, model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat, bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga, model atom Ernest Rutherford. Ia adalah ahli fisika kelahiran Selandia Baru, salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model teori atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berunggai yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Selanjutnya, keempat, model atom Bohr atau dikenal dengan Niels Bohr. Ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun, model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Dan yang terakhir, model atom modern. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Erwin menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja.